Berdarah kan habis cakaran sama kucing. Iya ya, lihat ya, berdarah ya. Enggak tahu cakaran sama kucing atau dipukul sama kungkung barusan ya. Tuh anjingnya tuh kan hidungnya. Ada ontak loh. Hidung. Oke loh. Ini gimana ini? Ini nih, apa ini? Masalahnya ini. Aku berhasil untuk membawa dia turun dengan penuh perjuangan. Ini banyak darahnya ya guys, ini banyak darahnya. Epi beli sepil dulu karena dia rasa takut ya guys. Ensai keng utong wah mayam ensai keng, dia takut banget. Pernah digigit kakinya, jadi dia tuh agak menggerong di dekat si anjingnya tuh begitu menggerong. Tiba-tiba di depan aku langsung diterkam si kucingnya sama anjing digigit. Saya ke belakang, si anjing udah mau lepas. Akhirnya yang ada itu skop dipukulin. Apa ini si Cece kayak orang gila berteriak, udah marahin anjing percuma gitu loh ngomong dengan Sato. Halo guys, pagi ini Epi mempejokkan burung yang langka mendatangi samping dapur ya. Biasanya burung itu datang tidak sampai masuk ke dapur, palingan di belakang, di samping. Dan ini udah ada 3 hari ini berturut-turut dia nyamperin Epi ke dapur. Kayaknya dia lagi kelaparan cari makanan seperti kayak ulat-ulat di dedaunan ya guys, seperti terlihat. Di sini ada 1 ekor dan Epi lihat lagi di sampingnya ada 1 ekor lagi, berarti ada 2. Berarti ini sejoli ya guys. Tuh suami istri. 2 sejoli ini lagi main di buruan atau di apa bahasa Indonesianya buruan itu. Epi ini tidak mengambil video lebih dekat, takutnya dia takut dan terbang ya guys. Tuh seperti terlihat 2 si Joli lagi happy bermain di taman-taman bermain. Terbang sudah guys. Karena Epi ngambil videonya terlalu dekat jadi akhirnya terbang. Sisa 1 ekor lagi. Wah terbang ya udah. Guys, ini bekas bergelut anjing sama kucing dan aku pukul pakai ini sama skop. Terus skopnya aku udah simpen. Ini sampai kayak gini, sampai apa namanya dia, aku lari pisahkan mereka karena aku pukul anjing nggak ngepek dan anjing pun tetap ngegigit si kucing sampai kakiku keseleo ini bagian kiri. Dan naik ke sini kucingnya sudah tidak mampu digigit lagi bagian ekornya, turun lagi, saya pukul lagi pakai skop. Ini sampai kayak gini dan akhirnya lari ke sana anjingnya masih mau gigit dan aku pukul anjingnya lagi untuk beberapa kalinya. Dan sekarang kucingnya kasihan di atas tidak mau turun. Ini kucing yang tempo hari udah digigit tidak bisa jalan ya guys. Kasihan banget ya Allah, sampai aku suruh apa namanya turun nggak mau. Lo tay lah saya kayak ngalo tay ya. Kelihatan enggak guys, tuh kucingnya di atas. Tunggu aku naik ya pakai ini nih. Ini di samping itu rawa guys. Ya Allah, ini nih di samping ini rawa ya guys. Ini itu hari yang kungkung suruh aku tebangin ini, agak kesel ya. Ini tempatnya ini rawa jadi Epi itu nggak bisa ke sini buat nebang ini. Dan ini Epi mau naik, coba tuh kucingnya guys, tuh mau tuh dia ayun-ayunan di atas, mau dia ayun
di atas karena ada angin kan tuh. Ini seperti terlihat ini di situ itu apa namanya yang biasa Epi ambil kece atau kerang siput di situ. Itu pohon tembakau. Dan ini kucingnya nggak mau turun, Epi naik lagi. Mau? Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, kasihan banget. Jelaskan. Mau? Lo teh ya. Ini tinggi banget paling ujung dia. Tuh sampai basah kuyumu semua karena gigitan anjing ya. Aku nggak tahu kaki yang mana. Dan dia nggak mau turun. Aku sedih banget. Dan itu anjingnya tadi Epi nggak sempat videokan. Kungkung sudah pukul mulutnya, pukul kepalanya, pukul badannya pakai itu pipa. Anjingnya Epi untuk beberapa hari Epi ndak. Itu ember bekas pukul juga tuh ke sana. Dilempar itu ember merah. Mau kolai. Tuh lihat anjing. Kucingnya ndak mau ini, ya Allah Tuhan. Ini kan ceritanya Pak Sup itu suruh kasih belajar main sama anjing supaya ndak setiap anjing dicangcang atau diikat baru kucingnya dikasih keluar dari kandang. Jadi maksudnya Pak Suk itu anaknya dikasih coba dulu gitu. Ternyata Epi udah coba beberapa kali dan hasilnya nihil, tetap menggigit. Jadi Epi ya udah deh, Kungkung tadi bilang nggak bisa lah, katanya nggak bisa disamakan. Tetap salah satu harus diikat, satu di pong, satu di ini diikat katanya gitu. Jadi ini ember melayang, ini tadi embernya melayang dan ini pecah tuh, dan ini besi-besinya nggak tahu kemana nih karena sampai di sini tadi ya. Kucingnya tetap mau naik dari pohon ke pohon karena ini ya Allah bekas ini sampai aku kasihan banget ini sampai ludeg di sini. Dan ini seperti terlihat ember ini sampai ini pecah loh tuh guys. Ini ya Allah Tuhan. Terus kemana ini? Tuh, ini sudah terpasang lagi. Hey, saya kelo teh ya. Tuh lihat ya, seperti terlihat. Lo teh ya. Ya Allah, takut banget tuh kucing. Tuh ya guys. Sedih aku. Ini tinggi banget ya guys tuh. Ini dari bawah. Ini kan hawa anginnya semerbak ya karena agak mendung-mendung gitu ya. Ini bunga itu. Ini enggak kelihatan tuh kucingnya kan, kelihatan enggak? Tuh, hitam sama dengan pohon. Mau. Dia enggak mau turun, ya udah. Dan ini anjing sekarang aku ikat lebih pendek lagi dan habis dipukul. Tuh matanya berdarah kan, habis dipukul. Bukan matanya berdarah. Oh iya berdarah tuh. Oh tuh berdarah kan, habis cakaran sama kucing. Ya lihat ya berdarah ya. Nggak tahu cakaran sama kucing atau dipukul sama Kungkung barusan ya. Tuh anjingnya tuh kan hidungnya. Tuh kan cakaran kucing ini. Matanya juga dicakar kan. Le moho isam dia habis gigit kucing tuh. Dia habis gigit kucing tuh, bagian giginya merah-merah ada darah.
Jadi ini disetrap, tidak dibuka talinya. Yang biasanya setiap hari dibuka untuk main, ini tidak dibuka untuk beberapa hari biar dia rasa. Tuh hasilnya kan. Tuh guys, kurang dekat ya. Tuh merah-merah kan. Tuh ini luka semua. Apalagi kucing. Epi nggak tahu deh harus ngomong apa. Aduh ya Allah, dasar Sato ya, nggak bisa diajak kompromi. Padahal sebelumnya baik, aku udah bilang jangan galak, Epi bakal buka lepas talinya, sama-sama main sama kucing. Kalau sampai galak, sampai gigit, Epi nggak bakal lepas lagi talinya. Ternyata nggak denger. Ya udah, dasar Sato. Le mo dong kok le kio ah. Ya Allah, kok kayak gitu sih tidurnya kayak manusia. Tuh kayaknya sakit tuh kakinya, ya Allah. Gimana sih ini, aku itu mau nolongnya gimana? Masalahnya ini bagian ujung loh. Gimana? Aku lah ya opong lei wo. Sai keng. Poppy kamu opong wo. Kau lah. Lotte ya. Ya Allah, ini kucing bener-bener. Kau lah ya. Dong wah. Epi mau coba naik, dia mau apa tidak? Epi mau bikin videonya ya. Seperti apa dia, reaksi dia Epi naik. Kira-kira Epi bisa naik enggak ya guys? Yuk kita lihat videonya guys. Ini mulainya dari bawah ya. Bismillah guys, Epi di sini memberanikan diri untuk naik di atas pohon lengkeng ya guys. Dengan ranting-ranting yang banyak yang kering, tapi Epi mencoba buang ranting-ranting keringnya di sini ya guys. Seperti terlihat, Epi mulai manjat naik ke atas untuk mengevakuasi kucing yang lagi kesakitan di atas pohon. Karena takut sama anjing, dia tidak mau turun. Jadi akhirnya Epi memberanikan diri naik ke atas pohon untuk membantu mengevakuasi kucing, membawa turun ke bawah ya guys. Seperti terdengar kucing udah bunyi ya guys, dia takut. Dan Epi coba mengambil kucing dan menggendong kucing ya guys. Tapi di sini seperti terlihat ya guys, kucing ini mulai memberontak. Dia ketakutan dan dia tidak mau turun. Tapi Epi berusaha mencoba untuk menggendong kucing dengan tangan kiri Epi ya guys. Karena tangan kanan otomatis Epi untuk memegang pohon. Epi takut jatuh, Epi takut ketinggian sebenarnya. Cuman Epi memberanikan diri untuk naik ke pohon. Di bawah ini, di samping bawah pohon ini pagar ya guys. Pas pagarnya pagar besi yang tajam-tajam gitu, rajam apa ya namanya. Terus di sampingnya itu rawa-rawa ya guys. Dan di sini Epi udah mengambil kucing dan menggendong pakai tangan kiri. Dan Epi mulai untuk turun ya guys, tapi di sini kucing berusaha berontak dan tidak mau Epi bawa dan berusaha mencakar Epi. Tapi di sini Epi berusaha ngomong sama kucing dan pelan-pelan Epi menggendong sampai kucing diam dan tidak berusaha berontak lagi. Epi berusaha menenangkan kucing ya guys, seperti terlihat. Dan di sini Epi mulai untuk turun. Yang satu pegang pohon, yang satu pegang kucing ya guys. Seperti terlihat. Guys, ini gimana ini? Ini apa? Masalahnya ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi.
Tapi berhasil guys, bawa kucingnya turun dengan penuh perjuangan. Kucingnya takut. Saya kayaknya oh, apa kali ya Allah. Dan hasilnya seperti terlihat guys. Maaf nih, aduh sampai merot-merot ini ke, dan akhirnya aku berhasil untuk membawa dia turun dengan penuh perjuangan. Ini banyak darahnya ya guys, ini banyak darahnya. Epi belum spill dulu karena dia rasa takut ya guys. Epi belum spill videonya seperti apa. Jadi yang jelasnya dia ketakutan dan luka-luka di sini. Insai keng. Dia kalau dengar anjingnya gonggong dia takut guys. Jadi Epi tuh udah takut. Jadi Epi ini mau habis anukan dia nanti mandi sebelum sholat lohor ya guys. Jadi seperti ini. Epi nggak lewat sana ya. Dia kan ada anjing, dia takut. Jadi Epi lewat sini. Insai keng mo. Insai keng. Ope. Kayak apa? Lansin. Insai keng. Utong wa. Mayam insai keng. Dia takut banget. Epi nggak jalan ke sana ya guys. Insai kengnya. Jadi Epi mau masukin ke sini. Di sini. Dan Epi berusaha masukkan dalam kandang ya guys, karena memang yang satunya Epi sudah kasih masuk kandang sebelumnya. Karena sebelumnya juga dua-duanya sebenarnya udah dikejar anjing, cuma yang satu masih sehat bisa naik ke atas pohon atas rumah yang dekat sini. Jadi keburu terevakuasi. Kalau yang satu enggak keburu karena memang kakinya masih sakit, akhirnya dapat santapan dari anjing ya guys, seperti terlihat. Kasian banget ya lah. Epi belum sepil ya luka-lukanya karena dia agak takut. Epi pun tadi jalan keliling ke sana ya, bagian ke depan, enggak ke bagian tempat anjing karena dia merasa takut banget. Dan ya lah, merasa sedih banget tapi sedih asli. Kudungku meret-meret, lelah banget naik guys, naik ke atas. Ini kumannya banyak karena bulunya itu kan badannya itu digigit anjing sampai basah. Jadi Epi pakai ini. Epi mau mandi ya guys, mandi dulu. Tuh dia, jadi Epi mau tutup lagi. Saya sudah. Jadi Epi tutup lagi ya guys supaya itu tetap rapat kan, jadi tidak kelihatan sela-selanya. Memang ini apa namanya, kurungan waktu dia masih kecil, waktu pertama kali dibawa ke sini ya guys, cuman tidak pernah digunakan karena dia udah mulai besar. Jadi ini Epi gunakan lagi karena kejadian ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pekarwati. Gimana kabarnya hari ini? Tepatnya hari Kamis ya, Kamis tanggal 11 Maret apa ya? Mei salah, 11 Mei atau tanggal 11 bulan 5 ya guys. Dan hari ini ada surat datang ya dari pos depan. Jadi tempat-tempat pos itu seperti terlihat tempatnya yang di depan ya. Ini tempat posnya kemarin kebetulan anaknya datang, dibikinkan kayak atap-atap begitu karena biasanya kalau hujan itu basah semua ya. Jadi ini tempat posnya. Kayak ini tempat
kaosnya jadi kayak gini. Jadi ini Epi dapatkan tadi pagi di tempat ini ya. Jadi isinya itu pemberitahuan ya, pemberitahuan. Ini nih, tangganya ada ya, tertera tanggal 17 bulan 5, dan pemberitahuannya datangnya ini hari tanggal 11. Ini hari tanggal 11 bulan 5 tahun 2023. Jadi di sini tertera itu pemberitahuan ya. Jadi Epi, yuk kita baca di sana ya guys. Jadi kayak ini ya tempatnya. Bobo ini hari ini Epi kasih keluar itu tuh, keluar sepeda olahraga fitness. Dan ini tadi Epi mau fitness sebentar, keburu tragedi ya guys. Jadi ini isinya itu pemberitahuan bahwa ini datangnya tanggal 11 ya, Mei tanggal 11 bulan 5 tahun 2023, dan ini pemberitahuan di tanggal 17 bulan 5 itu, dan jamnya tertera ya, mau ditiadakan listrik, mati lampu lah, semacam mati lampu meren di Indonesia Maya. Dan mati lampunya mulai jam 9 sampai pukul 16 atau jam 4 ya guys. Jadi supaya buat semua rumah-rumah yang diberlakukan ini bisa antisipasi seperti listrik, seperti masak. Karena kan aku sendiri masak itu bukan dari kompor ya, dari tin pampo atau dari rice cooker. Jadi lebih awal masak, yang makan siang gitu ataupun makan malam, karena kungkung memang makannya malam jam 4. Jadi Epi udah masak memang di jam 8 bangun pagi ya. Jadi di sini pemberitahuan seperti semua kayak listrik apa semua jiso atau kamar mandi bisa disiapkan. Kalau ndak ada listrik kan ndak jalan, jadi bisa menyiapkan air semua kamar mandi ataupun kulkas apa semua. Tapi kayaknya kalau kulkas jam 9 sampai jam 4 itu ndak meleleh gitu, jadi tetap aman ya, kecuali beberapa hari. Jadi lanjut ya guys. Jadi tadi itu ada tragedi pas Epi lagi olahraga sama Bobo Kungkung, terus ada Kungkung itu mau menjemur tapi tidak ada matahari. Jadi akhirnya Epi minta izin sama Kungkung, boleh apa tidak saya lepas talinya anjing bersamaan sama aku lepas kucing, dua-duanya supaya main, supaya beradaptasi mereka, supaya enggak galak gitu. Jadi karena selama ini itu yang biasanya Epi lakukan itu, kalau kucing dikerem, anjingnya dilepas talinya. Kalau anjing di tali, kucingnya dilepas gitu. Jadi baku gantian. Karena pernah beberapa kali disamakan dia, anjing ini galak menggigit kucing sampai itu hari pernah ada videonya ya, nggak bisa jalan si kucingnya. Jadi tadi itu tragedinya Kungkung itu mengiyakan. Jadi di Siha itu coba. Jadi Epi coba, karena memang anaknya juga yang namanya Pak Suk itu dicoba gitu, bisa enggak gitu. Karena kalau enggak dibiasakan nanti si anjing itu enggak bisa beradaptasi main sama kucing di rumah gitu, tetap galak. Akhirnya Epi coba, awalnya baik. Epi enggak bisa memvideokan tadi ya, Epi enggak sempat karena Epi enggak tahu bahwa ada tragedi gitu. Jadi Epi enggak sempat memvideokan. Jadi Epi tungguin makan si kucingnya, si anjingnya itu mendekat. Terus si anjingnya mendekat, biasa saya bilang jangan galak, jangan gigit. Kalau sampai gigit, saya tidak bakal lepas kamu tali, saya tidak bakal kamu suruh main di sekeliling rumah. Aku bilang gitu sama anjing. Jadi dia nurut gitu awalnya. Jadi dilihat kucing makan, tiba-tiba si anjing itu mendekat, dia cium-cium kucing yang satunya, tidak terlalu takut. Cuma yang takut itu kucing yang pernah digigit kakinya. Jadi dia tuh agak menggerong di dekat si anjingnya tuh, begitu menggerong. Tiba-tiba di depan aku langsung diterkam si kucingnya sama anjing digigit. Si kucingnya lari ke belakang. Epi lari juga ikut, nuturkan, maksudnya saya ikutin, takutnya kenapa. Akhirnya bergelut seperti terlihat videonya.
yang ini ya. Lihat ya guys, ini bekas bergelut Hasil anjing sama kucing. seperti Dan terlihat aku videonya ini hasil pukul pakai ini sama gelutan sekop. anjing sama Terus skopnya kucing udah ya. simpen. Ini sampai kayak gini. Sampai hasilnya seperti itu ya. Tadi videonya itu dia mukanya si anjing itu udah, kan kucing itu memang tangannya itu kukunya itu memang tajam kan gitu. Jadi baku si kucing itu melawan gitu. Jadi baku cakar-cakar, si anjingnya menggigit, si kucingnya mencakar. Akhirnya kan terlihat tadi videonya itu si anjingnya ininya dan ininya. Terus habis itu memang Kungkung pukul anjing, tapi kayaknya enggak hasil pukulan Kungkung itu memang cakaran dari kucing untuk melawan, membela diri. Jadi gitu. Itu pun kalau aku tadi paling seandainya di video kan asli gemes. Mungkin tadi lihat teman-teman ya yang nonton videonya, gemes banget. Epi kejar ke belakang, si anjing udah mau lepas. Akhirnya yang ada itu skop dipukulin ke anjingnya, nggak mau lepas tetap. Akhirnya apa, di situ ada semacam mangkok-mangkok kayak besi begitu, dipukulin ke anjingnya, tidak mau lepas. Akhirnya si kucingnya pas aku pukulin, anjingnya agak lepas, mungkin sakit, merasa sakit, pukulin. Akhirnya si kucingnya mau naik ke atas pohon lengkeng, tapi tidak kuat karena sudah habis daya, karena sudah digigit, rasa sakit. Akhirnya digigit lagi bagian bagian ekornya, turun lagi, dia gelut lagi, baku cakar. terlihat ember si ini sampai anjingnya tetap mau gigit si kucingnya. ini pecah saya pukul loh lagi tuh. pakai pokoknya barang-barang, ember apa semua sampai pecah, sampai locot dari itunya. Itu seperti lihat ini embernya ya. Terus kemana ini? Jadi itu embernya Sudah terpasang lagi. Embernya semua dilempar, semua pokoknya barang yang ada dilempar. Akhirnya saya pukul, lepas si anjing teh ngelepasin kucing. Si kucing sampai naik, sampai terkencing-kencing ke pohon lengkeng yang di belakang rumah. Seperti ini ya pohonnya. Hey. Saya kelok teh Jadi ya. seperti itu Lihat ya. pohonnya. Seperti Jadi si terlihat. kucing itu lolos. Walaupun dia sudah tidak bisa mampu untuk naik, si anjingnya tetap di bawah. Tapi Epi jaga si anjingnya, Epi tetap pukul. Dia sampai terkencing-kencing, ya Allah, pingin nangis Epi. Berteriak-teriak Epi. Udah berteriak Epi, udah mungkin tetangga, udah apa ini si Cece kayak orang gila berteriak, udah marahin anjing, percuma gitu loh ngomong dengan Sato. Jadi udah jalan satu-satunya memukul. Padahal selama ini Epi jarang bilang kalau ndak nakal anjing memukul, karena saking gemes banget. Akhirnya si kucingnya di atas seperti terlihat. Ako lah ya, opong lewo. Dan dia Sai tidak kek. mau turun. Poppy, Dia kamu opong. ngos-ngosan. Ko lah. Dia basah kuyup Lote ya. nggak tahu gigitan anjing. Akhirnya Epi, Ya Allah, ini gimana itu mati itu. Ko lah ya. Si Bobo juga mati itu, nggak tahu Dong, apa yang terjadi lagi. Itu padahal kucing yang sudah hampir 1 bulan ini habis gigitannya, si itu nggak bisa jalan ya, dari Poppy juga gitu loh. Itu hari, cuma Epi nggak lepas, memang malam-malam gitu, mungkin gelap, si kucingnya mau lewat, nggak lihat si Poppy-nya ada gitu, langsung diterkam begitu. Akhirnya Epi panggil-panggil si kucing seperti terlihat ini ya. Mau. Lote ya. Ini tinggi banget, paling ujung dia. Jadi Epi Sampai panggil-panggil basah itu nggak mau turun, takut, deg-degan. Dia liatin, aku tetap memanggil, nggak mau turun karena tinggi. Epi nggak bisa untuk mengambil dia karena di bagian pucuk gitu, kalau bahasa Sunda itu bagian apa, ujung daun gitu di pohon lengkeng ini. Jadi Epi gimana ini caranya, dibilang Kungkung nggak apa-apa, biarkan saja, nanti lama-lama dia turun. Tapi dia tetap nggak mau turun. Akhirnya Epi tungguin sampai ada 1 jam. Yang satu udah masuk di kurungan. Jadi Epi mencoba untuk memanjat karena dia nggak bisa turun, takutnya kakinya nggak bisa gitu, sakit. Jadi Epi mencoba manjat seperti terlihat ya. Jadi itu cerita Epi buat hari ini.
Ceritanya asli benar-benar jadi tragedi lagi yang sebulan lalu, dimana kucing ini tidak bisa jalan dan kakinya pincang, dan baru beberapa hari ini dia mulai itu pun masih dengklang ya, bahasa Indonesianya itu dengklang, tapi masih sudah mau berbaur lagi, main apa digigit lagi. Tragedi hari ini. Jadi ya Allah, enggak tahu Epi mau bilang, Epi belum bilang sama siapapun anaknya ya. Jadi sama Kungkung Epi enggak sempat juga videokan bagaimana Kungkung menyiksa anjing tadi dengan paralon besar gitu. Jadi ikatan anjing Epi lebih pendekin lagi, enggak panjang ya guys, takutnya gitu, biar disetrap dia beberapa hari. Epi enggak buka talinya untuk bermain, karena biasanya Epi setiap pagi buka supaya dia berak di pekarangan rumah yang jauh-jauh gitu, jadi enggak berak di situ. Tapi mungkin setelah kejadian ini dia Epi enggak lepas-lepas, walaupun berak mungkin di daerah situ Epi bisa semprot dibuang gitu pakai air ke kocoran air, ke tempat got-got air di situ. Jadi begitu cerita Epi. Ya Allah, ini kucingnya asli. Sampai Epi tadi itu sebenarnya Epi udah kelar mandi nih, Epi tadi itu pakai baju bau, apalagi itu kan air liur anjing itu takutnya menempel di kucing apa semua. Jadi Epi tadi mandi, kasih bersih semua. Jadi sekarang lagi cuci di mesin cuci baju Epi. Jadi Epi kelar mandi. Itu guys cerita Epi buat hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih yang udah mendengarkan cerita Epi, kisah hari ini, tragedi di dalam rumah ya guys. Tragedi satu-satuan. Hese memang kalau kita pelihara satu yang tidak sejalan sama manusia tuh hese gitu. Jadi walaupun satunya dari kecil dipelihara seperti anjing itu susah begitu dipakai adaptasinya, sedangkan Kungkung yang pelihara aja susah untuk beradaptasi, untuk ngomongnya itu susah karena namanya juga satu gitu. Jadi sekian video Epi buat hari ini, mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaatnya ya diambil dari kisah-kisah ini, seperti Epi naik pohon ya. Jadi seperti tadi terlihat videonya, Epi sampai bela-belain naik pohon loh. Itu Epi tadi naik pohon itu karena kucingnya sudah mulai turun dari pucuk gitu, mulai di dahan-dahan yang paling bawah. Jadi Epi memberanikan untuk naik pohon ya, sampai kucing itu berontak terus. Tapi Epi kan pakai jaket, pakai baju agak tebal, jadi enggak sampai di kulit cakarannya gitu. Tapi ya begitulah kisah buat hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang berprofesi ataupun yang memelihara satu-satuan, memelihara hewannya, bisa mengajarkan untuk bersosialisasi sama hewan lainnya yang di dalam rumah, seperti kayak kita memelihara kucing sama anjing. Harusnya dia bisa main bersama, karena ini kan kucing sama anjing di dalam rumah sama-sama gitu. Kucing yang punyanya satu majikan gitu. Seperti kita di kampung itu ada kucing, ada ayam, ada apa, kita sama-sama main. Saya juga kan dulu di kampung itu memelihara anjing juga untuk jaga rumah gitu. Ada ayam, ada kucing dalam rumah, dia jadi bermain sama-sama gitu. Lah ini galaknya minta ampun. Jadi dia, si anjing ini merasa cemburu gitu. Kalau aku kasih makanan gitu dia ngegonggong gitu, maunya dia yang diperhatikan, itu merasa cemburu. Jadi itu ya guys, cerita buat hari ini. Yang baiknya diambil, yang kurang bermanfaatnya di skip aja. Dan mudah-mudahan semuanya buat teman-teman para BMI, para TKW, para TKL dimanapun berada, di negara manapun berada, selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi pekerja yang buruh migran yang sukses dengan membawa keberhasilan pulang ke Indonesia. Dan Epi pun ini lagi lagi mulai dari nol untuk bisa sampai di titik itu ya guys. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar di tempat kerja, dan selalu diperlakukan baik dari majikan masing-masing ya di
tempat kerja. Dan buat belum mendapatkan majikan, buat teman-teman yang satu PT ataupun PT lain, mudah-mudahan secepatnya mendapatkan majikan, interview cepat dan tidak lama di PT, prosesnya cepat dan bisa terbang di negara khususnya Hong Kong ya, seperti saya sendiri, ataupun Taiwan, Singapura, Malaysia dan negara-negara lainnya seperti Dubai, Arab, Jepang, Korea yang sekarang lagi booming itu ya, Korea, Jepang, kayak di mana lagi, pokoknya banyak lah negara-negara lain, Makau, Cina gitu, yang lagi sekarang viral itu Makau ya. Jadi mudah-mudahan semuanya dilancarkan prosesnya untuk bekerja di luar negeri gitu, untuk merubah nasib kita. Dan buat teman-teman yang udah stay di Hong Kong, yang baru terbang, yang baru tiba di Hong Kong, jangan pernah berputus asa mendapatkan majikan, karena kita itu nasib kita beda-beda ya. Ada yang langsung dapat majikan yang baru terbang non, ataupun yang baru kerja di luar negeri itu langsung mendapatkan majikan yang baik. Tapi rata-rata kalau kita baru terbang ke luar negeri itu memang skill kita, pikiran kita, semua hati kita semuanya lagi diuji dari pertama kita masuk ke rumah majikan. Jadi jangan sampai ngedown gitu. Jadi kita sudah memutuskan untuk kerja ke luar negeri, itu berarti sudah menerima resikonya kayak gimana gitu, udah menerima resiko apa yang akan terjadi. Jadi kita harus memegang semuanya. Yang nomor satunya itu beban mental kita lah, harus kuat. Apalagi kayak negara Hong Kong terkenal dengan negara beton. Jadi saya pun pernah mengalami di posisi itu. Jadi buat cece-cece, karena banyak ini berita-berita ya masuk di TikTok, di YouTube, di mana baru terbang ke Hong Kong 1 bulan 2 bulan, jangankan 2 bulan, baru seminggu aja dia udah ngeluh dapat majikan kayak gini, dapat majikan kayak gini. Jadi jangan pernah berputus asa, karena saya pernah di posisi itu, tapi alhamdulillah saya bisa menjalani sampai mau finish kontrak. Dan akhirnya Epi sendiri memang yang menotis waktu saat itu. Tapi waktu saat itu proses itu mudah gitu untuk menotis majikan tanpa harus pulang ke Indonesia. Tapi dengan diberlakukan tahun 2023 itu, jangan pernah mau notis majikan nanti di blacklist, nggak bisa lagi masuk ke negara Hong Kong untuk beberapa tahun. Jadi buat cece-cece, Epi menyemangati semuanya, para BMI, TKW, TKL yang memang lagi berusaha di negara orang itu. Epi menyemangati buat teman-teman semuanya, harus tetap semangat. Yang penting kita tidak dipukul majikan. Kalau masalah cangkem ataupun dimarahi masalah ini, itu masuk kanan keluar kiri. Terkecuali kalau dipukul itu kan ada pihak KJRI, pihak yang berwajib, pihak agen untuk melaporkan semuanya gitu. Karena sekarang itu sudah diberlakukan untuk para TKW, cece-cece untuk tetap memegang HP walaupun tidak 24 jam di waktu saat diperlukan untuk menghubungi, seperti kejadian yang banyak diberitakan saat ini ya. Jadi buat cece-cece jangan pernah menyerah. Untuk baru berperang udah menyerah, itu salah. Jadi kita harus jalani dulu kehidupan ini sampai beberapa bulan, karena minimal kalau kita non itu harus minimal 1 tahun lah jalani, karena kita beradaptasi di tempat kerja itu bukan hal mudah. Jangankan di luar negeri, Indonesia pun kalau kita mau kerja harus beradaptasi, bukan beradaptasi 1 hari, 2 hari, 3 kali, sebulan, 2 bulan, minimal 3 bulan beradaptasi sama majikan. Jadi kita tahu kriteria majikan, dan majikan pun sebaliknya bisa tahu kriteria pembantunya itu kayak gimana. Jadi buat cece-cece tetap semangat ya. Epi sendiri karena BMI, TKW yang berada di negara Hong Kong tetap mendukung kalian semuanya yang lagi berjuang di negara orang dimanapun berada. Jadi tetap semangat dan mudah-mudahan semuanya sukses. Oke, salam sehat dari Epi. Tetap jaga kesehatan jadi satu. Kalau memang itu di luar dari kontrak kerja, kayak memukul, kayak gaji terlambat, apa semua terlambatnya sudah 10 hari, gaji tidak dibayar, itu wajib kita melapor ke pihak KJRI atau
ke pihak agen kita. Kalau pihak agen kita tidak bertanggung jawab, langsung lapor ke pihak KJRI. Oke. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali buat teman-teman. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan nantikan video-video IP selanjutnya yang bisa memotivasi buat teman-teman di luar. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah hampir jam 1, jadi Epi udah mau siapkan buah-buahannya dulu ya guys. Ini pokso itu udah jadi 2 mangkok, jadi Epi matiin apinya. Ini alpukatnya bagus, cuma tipis. Ini Ako atau Koko yang beli tuh hari ya. Siap, ini ada tomat buat bobo dan ini ada alpukat buat bobo. Ini cantik banget alpukatnya ini. Aku nggak tahu beli di mana. Dan ini sangko atau apa namanya, buah apel atau pingko atau bahasa Kantonisnya, ini buat kungkung. Iya, itu udah rebus untuk 2 mangkok ya. Ini hasilnya. Dan ini buat bobo kungkung, bobo ini buat bobo, ini buat kungkung. Epi mau panggil kungkung siksoi koa. Ayap le ya. Bobo siksoi koa. Siksoi ko. Lo teh. Aku panggil dah. Aplikasi lagu ini jamu mente dan ini dikit. Ya makan. Ini minum kopi guys. 1 bungkus aja sambil tunggu bobo. Karena kungkung itu belum, enggak tahu kemana, ke kamar mandi kayaknya. Aplikasi lagu ini jamu mente dan ini dikit. Ya makan. Ini minum kopi guys. 1 bungkus aja sambil tunggu bobo. Karena kungkung itu belum, enggak tahu kemana, ke kamar mandi kayaknya. Kungkungnya udah datang. Acang, ayah, lei, sik, liko.